Oke, oke guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again with me. Kembali lagi bersama Ana, Muhammad Iqbal Abdul Azmi. Dan sekarang kita akan membahas sesi kedua dari video tutorial HTML, CSS, dan Bootstrap. Di sesi kedua ini kita akan membahas CSS. CSS itu apa sih? Kita akan buka nih. Di modulnya ada. Kalian bisa download modulnya di deskripsi. Oke. Sebelumnya kita akan baca ini. Setelah kita membuat dokumen HTML sederhana, kita bisa lihat bahwa tampilan web masih sangat membosankan. Kalian bisa lihat nggak sih? Bosenin banget. Benar nggak sih? Bosenin banget ini. Nah, dan tidak menarik sama sekali. Tentu saja kita ingin membuat website kita terlihat menarik dan diminati oleh pengunjung website kita atau klien atau user yang memakai website kita. Nah, ada sebuah bahasa pemrograman yang bisa membantu website kalian terlihat lebih menarik dan berwarna. Kalian bisa menggunakan CSS. Emang CSS itu apa sih? Nah, Ana udah masukin pengertian dari CSS. Ini kejauhan. Oh, maaf. Jauhan ini. Nah, di sini. Oke, pengertian CSS. Apa sih CSS itu? CSS itu dari singkatan dari Cascading Style Sheets. Itu bahasa yang digunakan untuk menentukan tampilan dan format halaman website. Itu niaga hoster yang jelasin. Atau lebih mudahnya ini yang akan jelasin. Bahasa pemrograman yang berfungsi untuk menghias. Maksud Ana ini mudah difahami ya. Tapi bahasanya jelas lebih panjang biar kalian paham. Bahasa pemrograman yang berfungsi untuk menghias dokumen HTML. Jadi yang dokumen HTML yang kita buat tadi bosen atau sebelumnya di video sebelumnya HTML-nya bosenin banget, kita bisa membuat lebih menarik. Nah, menariknya seperti apa sih? Coba dah kita simpel aja, bukan simpel ya. Kita lihat website atau HTML yang dihias dengan website, dengan CSS. Nih, ini web yang Ana buat pakai CSS tentunya ya. Nih lihat, dari sini kan kita bisa lihat nih, dia nggak bosenin kan? Beda dengan ini yang sangat bosenin banget, yang ini saja dari mana, ini kemana, kayak nggak terarah gitu. Nah kalau di sini kan ini ke tengah, ini jaraknya segini, sekotak ini juga sekotak ini. Ini nah ketika taruh pointer mouse-nya di sini bakal muncul atau ganti warna, atau ketika di sini dia ganti warna juga nih. Gimana sih? Kita tentu nggak bahas sampai sedalam ini ya. Kalian bisa explore sendiri nanti. Nah, yang kita bahas adalah dasar dari CSS-nya. Oke, kita balik ke modul lagi ya. Nih, pengertian CSS. Ketika ini simpelnya nih, kita bisa mengubah warna menjadi hijau, biru, merah, atau warna apapun yang kita suka dengan bantuan CSS. Nah, ketika buat tag atau dokumen HTML tanpa CSS, tulisannya cuma hitam doang nih. Nah, ketika masukkan CSS di gambar kedua nih, dia bakal berubah warna. Nah, berubah warna ini gara-gara apa? Gara-gara CSS. Caranya ada 3 cara membuat CSS. Yang pertama ada inline CSS. Tentu anak nggak bahas ini ya, kode-kode apa aja di CSS yang bisa kita pakai. Kalian kembali lagi, kalian bisa lihat di W3 School. Anak bakal bahas sedikit aja dari CSS, learn CSS. Nah, nih lihat nih, banyak banget. Kalian bisa lihat sendiri lah nanti. Kalian bisa explore sendiri. Oke. Nah, yang pertama ada inline CSS. Inline CSS itu kayak gimana sih? Seperti yang kita bahas, metodenya adalah dengan memasukkan kode CSS yang diawali dengan kata style
di tagnya, di dalam tag tentunya, di dalam tag. Nah, kemudian masukkan kode CSS-nya seperti berikut. Color green. Ini kan ada mulai style dulu, baru petik, tanda petik 2, baru dia kode CSS-nya ini, color green. Dan tulisannya hello world. Ketika jadi kan seperti ini. Ini jadinya di 3 metode ini, dia jadinya seperti ini semua ya. Disclaim. Jadi satunya jadi hijau. Nah, yang kedua ada internal CSS. Internal CSS itu apa? Internal CSS dia CSS yang ditaruh di sini di atas body, di head. Jadi di head itu kita bisa tambahin yang namanya style. Karena kita di sini ya, habis title ini kita tambahin style, enter. Nah, kita mau ganti warna H1 nih. H1-nya membosankan. Kenapa nih? Kok jadi kayak gini? Kenapa gak jadi kayak gini? Gitu. Soalnya apa? Soalnya kita belum nutup nih. Nutup kurung-kurung awal ya. Nah, apa yang pengen kita ganti? Seumpama kita pengen ganti warnanya. Seperti tadi kita jelaskan ya. Color titik 2. Kita pengen warna apa nih? Blue. Kita simpan, nanti bakal jadi blue. Ini hello world-nya blue. Seperti itu. Nah, itu ya intinya kayak gitu ya. Di style pokoknya di atas head itu, di dalam head maaf, di dalam head itu kita tambahin text style, baru kita masukin kode-kode CSS-nya. Nah, yang ketiga ada external CSS nih. External CSS dari katanya eksternal, berarti kita butuh yang namanya folder baru atau file baru dengan format CSS. Jadi kita buat file baru, di sini. Maaf, di sini yang file style.css. Style.css. Nah, ini kosongan nih. Nah, seperti ini udah jadi nih. Nah, terus masukin kayak gini. Karena nggak bakal tulis ya, kita ingin menghemat durasi aja. Karena yang HTML tadi udah panjang banget. Nah, kita udah namanya masukkan eksternal, membuat file eksternal CSS nih. Nah, gimana cara menyambungkannya? Nih, di sini ada link rel style sheet href-nya ke folder CSS-nya atau file CSS-nya, maaf. Nah, kita gimana cara singkatnya? Tinggal kita buat di sini. Nih. Karena kalau kalian udah kejar deadline nih, tinggal link CSS. Terus dia bakal arah ke style CSS. Pastikan kalian foldernya jadi satu ya, jangan misah-misah style CSS-nya. Kalau kalian misah-misah itu ada caranya, cuman kita nggak bakal bahas, kita bahas yang basic dulu aja. Oke. Jadi rel style sheet-nya ini pastiin ada ya. Style sheet ini. Terus href-nya pastiin jalurnya benar. Nah, buat ini kita jelaskan nih. Tagnya memanggil berkas. Rel style sheet untuk menjelaskan bahwa yang kita panggil adalah berkas CSS, lalu href adalah jalur berkas yang tidak dipanggil. Cara kerjanya sama seperti href di tag img. Ya, oke. CSS singkat sekali ya. Ya, itu dasar dari CSS. Kalian bisa sekali lagi memahami atau membaca-baca kode-kode yang ada di sini. W3 School atau yang lainnya ada di MDN apa ya, MDN apa di sini, lalu di sini kalian butuh apa, save reference CSS di sini, tapi ini nah ini lengkap di sini, kalian bisa baca-baca sini. Kalau buat yang bahasa Inggris, kalau memang kesusahan kalian bisa yang
user friendly yang mungkin susah bahasa Inggris, kalian bisa di sini. Ini insya Allah gampang difahami dan kalian bisa paham dengan cepat. Oke, mungkin sekian buat sekarang, buat folder CSS. Maaf, buat file CSS atau kita pembahasan CSS bagian 2 CSS. Kita akan kembali lagi ke bagian 3, yaitu bootstrap. Apa itu bootstrap dan gimana pakainya, atau gimana apa bentuknya kayak apa. Kita sempat singgung tadi di awal bootstrap itu apa. Kita bisa lihat kan di sini, ini bootstrap. Kita akan bahas lebih dalam, tidak dalam-dalam amat, tapi tentang bootstrap itu gimana cara makainya dan seperti apa, kita akan bahas di next video. Thank you, terima kasih udah nonton video ini. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa share videonya ke teman-teman kalian atau ke keluarga kalian atau kemanapun, bebas asal jangan disalahgunakan. Kalian bisa download video ini secara gratis atau kalian bisa pakai kalau mau download manager yang halal aja, atau kalian bisa download di YouTube HP langsung, nggak usah ribet-ribet, tinggal pencet download, insya Allah ada. Kalau memang nggak ada, tinggal ditonton aja secara online. Oke, terima kasih telah menonton video Ana. Kembali kita akan berjumpa lagi di video berikutnya, bootstrap, bagian bootstrap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.